Sejumlah sungai di berbagai wilayah Indonesia mulai menghadapi penurunan debit air di tengah kemarau panjang 2026. Ketika curah hujan rendah dan hari tanpa hujan berlangsung semakin lama. Kondisi ini menjadi perhatian karena sungai merupakan salah satu sumber utama air untuk kebutuhan masyarakat, pertanian, hingga ekosistem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat bahwa pada dasarian pertama Agustus 2026, sekitar 76,5% wilayah Indonesia atau 535 zona musim telah memasuki musim kemarau. Curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79% wilayah, sementara 87,28% wilayah mengalami sifat hujan di bawah normal. Kondisi tersebut berkaitan dengan penguatan fenomena El Nino. BMKG menyebut El Nino telah mencapai intensitas sangat kuat, sementara Indian Ocean Dipole atau IOD berada dalam fase positif. Kombinasi kondisi atmosfer tersebut berkontribusi terhadap berkurangnya pasokan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Dampaknya mulai terlihat pada ketersediaan air permukaan. Ketika hujan semakin jarang, aliran yang masuk ke sungai berkurang, sementara penguapan terus berlangsung akibat suhu dan kondisi atmosfer yang kering. Dalam kondisi kemarau berkepanjangan, debit sungai dapat terus menyusut hingga beberapa bagian aliran menjadi sangat dangkal atau bahkan mengering secara lokal. BMKG sebelumnya memperkirakan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September, dengan Agustus sebagai periode puncak di wilayah terluas. Pada pertengahan Juli, BMKG juga mencatat sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Sementara curah hujan kategori tinggi diproyeksikan baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober hingga November. Situasi ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air untuk masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pertanian, peternakan, kebutuhan industri, serta risiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG bahkan telah memperluas langkah mitigasi, termasuk operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah prioritas untuk menghadapi kekeringan dan potensi karhutla. Perkembangan berikutnya sangat bergantung pada perubahan pola hujan dalam beberapa pekan dan bulan ke depan. Selama El Nino masih kuat dan musim kemarau mendominasi, penurunan debit sungai serta tekanan terhadap sumber air tetap perlu dipantau, terutama di wilayah yang mengalami hari tanpa hujan dalam durasi panjang.